ilmu ruhani itu enggak bersyariat Nasrani, benar ya? Baik, saya lanjutkan ya. Imam Al-Ghazali pada mulanya bukanlah pengamal tasawuf, bahkan beliau tidak begitu mempercayai karomah-karomah yang dialami oleh orang-orang soleh. Sampai Allah memberikan petunjuk kepada beliau, sebagaimana yang beliau ceritakan berikut yang dikutip dari buku Abdul Qadir Isa, yaitu tentang hakikat tasawuf. Ini perkataan Imam Al-Ghazali ya. Pada awalnya aku adalah orang yang mengingkari kondisi spiritual orang-orang soleh dan derajat-derajat yang dicapai oleh para ahli makrifat. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya aku bergaul dengan mursyidku, Yusuf An-Nasaj. Nah, ini menarik guys ya. Banyak versi tentang kisah-kisah dari awal mula Imam Al-Ghazali bertemu dengan mursyidnya ya. Ya, itu luar biasa ceritanya. Salah satu contoh aja ya. Saya pernah mendengar dari Syekh Rohimuddin itu ya. Beliau menceritakan tentang Imam Al-Ghazali ya, ketika bermursyid. Nah, ini salah satu versi ya dari beberapa versi gitu. Nah, beliau Imam Ghazali ini kebetulan mursyidnya ini tetangganya, tukang jahit, tukang pintal pakaian ya. Nah, kemudian pernah suatu hari Imam Ghazali beliau akan bertugas di masjid ya, zuhur gitu. Nah, beliau lewat rumah gurunya ini, guru mursyidnya. Nah, kemudian beliau masuk, guru mursyidnya ini lagi sibuk memintal pakaian, bahan lah gitu. Agak berisik memang karena alat ya, cetak gitu kan. Nah, Imam Ghazali mengucapkan salam sampai 3 kali, guru mursyidnya nggak dengar, ya sudah ditinggal sama Imam Ghazali ke masjid. Pulang dari masjid, ya, ke situ lagi ke rumah gurunya masih tuh memintal tuh. Dijawab lagi, memberi salam lagi Imam Ghazali, assalamualaikum. Nggak dijawab kan, ya karena berisik kan, sedang kerja tuh minta contoh gitu. Itu sampai asar gitu. Nah, seingat saya itu sampai lewat nih mursyidnya ini nggak sholat tuh, entah zuhur atau asarnya lah gitu. Ya, Imam Ghazali tetap menggunakan adab tinggi, beliau diri aja tuh, walaupun gurunya nggak tahu. Nah, sampai anggaplah jam 4 atau jam 5 sore selesai itu. Nah, guru mursyidnya Imam Ghazali ini nengok, menoleh. Sejak kapan kau ada di situ? Kau tidak memberi salam, nah gitu ya kan. Ya, Imam Ghazali nggak protes, nggak apa. Dihukum tuh, disuruh beres-beres, disuruh bersih-bersih rumah. Ya, Imam Ghazali nerima aja. Padahal beliau sudah dua kali datang, dua-duanya memberikan salam, 3 kali, 6 kali udah kan begitu.
Ya, Imam Ghazali tidak melihat itu sebagai kelemahan dari guru mursyidnya tuh. Jadi hampir semua versi tentang cerita Imam Ghazali bermursyid ini pada gurunya itu semua gurunya menonjolkan kekurangan-kekurangan sebagai manusia tuh, bahkan sebagai orang beragama, bahkan sebagai manusia. Ujiannya luar biasa kan, gitu. Pokoknya suuzon dikit mental aja Imam Ghazali gitu. Ya seperti itu. Ya saya lanjutkan ya. Dia dia guru mursyidnya Imam Ghazali nih. Dia terus mendorongku untuk melakukan mujahadah bersungguh-sungguh maksudnya. Hingga akhirnya aku memperoleh karunia ilahiyah. Aku dapat melihat Allah dalam mimpi. Dia berkata kepadaku, gurunya berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Abu Hamid, tinggalkanlah segala kesibukanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang telah aku jadikan tempat untuk pandanganku di bumiku." Oh, ini perkataan Allah dalam mimpinya Imam Ghazali ya. Saya ulang ya. Ini perkataan Allah di dalam mimpinya Imam Ghazali. Wahai Abu Hamid, tinggalkanlah segala kesibukanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang telah aku jadikan tempat untuk pandanganku. Allah maksudnya. Di bumiku. Allah maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang menggadaikan dunia dan akhirat karena mencintai aku. Allah maksudnya. Aku berkata, nah Imam Ghazali berkata, demi kemuliaanmu, aku tidak akan melakukannya kecuali engkau membuatku dapat merasakan sejuknya berbaik sangka kepada mereka. Iya, seperti ungkapan saya tadi, guru-gurunya banyak versi dari Imam Ghazali berguru kepada mursyidnya itu. Iya, versi-versinya itu guru-gurunya ini menampakkan eh, kekurangan dalam agama, literasi dan lain sebagainya kan, bahkan kekurangan sebagai manusia gitu. Ya di sini Imam Ghazali ngadu ke Allah nih dalam mimpi. Nah Imam Ghazali bertemu dengan Allah, dapat arahan dari Allah. Kemudian Imam Ghazali memohon, kecuali engkau membuatku dapat merasakan sejuknya berbaik sangka kepada mereka. Paham lah ya maksudnya. Allah berfirman, sungguh aku telah melakukannya. Yang memutuskan hubungan antara engkau dan mereka adalah kesibukanmu mencintai dunia. Bahasa gampangnya salah lo sendiri. Itu. Sibuk mulu lo sama dunia. Lah kita kenal kan Imam Ghazali ngajar kan, universitas apa kan. Ngajar agama coy. Allah sendiri nih bilang dunia tuh. Hai oke. Kalau kata guru saya Bang. Mana tuh tadi? Oh, maka keluarlah dari kesibukanmu mencintai dunia dengan sukarela sebelum engkau keluar dari dunia dengan penuh kehinaan. Iya, harus terpaksa atau enggak, harus hijrah gitu. Sebelum dunia mengeluarkannya, itu Imam Ghazali apalagi kita ya, mengeluarkan kita dalam keadaan hina. Ya, saya lanjutkan. Aku telah melimpahkan kepadamu cahaya-cahaya dari sisiku yang maha suci.
Ya, selesai tuh komunikasi antara Allah dengan Imam Ghazali di dalam mimpi ya. Tadi ada referensinya ya guys, gitu ya, tentang mimpi ini. Ya baik, kemudian perkataan Imam Ghazali, aku bangun dengan penuh gembira. Lalu aku mendatangi Syekhku Yusuf An-Nasaj dan menceritakan tentang mimpiku itu. Dia tersenyum sambil berkata, wahai Abu Hamid, itu hanyalah lembaran-lembaran yang pernah kami peroleh di fase awal perjalanan kami. Jika engkau tetap bergaul denganku, maka mata hatimu akan semakin tajam. Demikian perkataan gurunya Imam Al-Ghazali, mursyidnya Imam Al-Ghazali ya. Saya lanjutkan. Pengalaman Imam Al-Ghazali berjumpa dengan Allah dalam mimpi atas bimbingan guru mursyidnya menyebabkan beliau sangat yakin dengan ilmu tasawuf yang selama ini tidak menjadi perhatiannya. Pengalaman yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Walaupun telah hafal Al-Quran, ribuan hadis, dan berbagai karya ulama-ulama besar. Dengaran kitab coy. Dan dari keterangan guru mursyid beliau ternyata berjumpa dengan Allah dalam mimpi yang dialami oleh Imam Al-Ghazali itu hanyalah fase awal dari perjalanan ruhani. Tentu saja pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh Imam Al-Ghazali bisa juga dialami oleh orang lain asal memenuhi rukun syaratnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sangat penting bagi seorang yang menempuh perjalanan ruhani mempunyai seorang guru mursyid yang membimbing agar tidak tersesat. Sebagaimana yang beliau kemukakan. Di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran adalah bahwa dia harus mempunyai seorang mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya, serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini, hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti